Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan berbicara khusus tentang topik COVID-19. Saya ingin sampaikan kepada Anda semua bahwa percayalah bahwa COVID-19 ada. Ya, hari ini banyak sekali rekan-rekan kita semua, ya, mungkin ada di antara keluarga Anda, saudara-saudara kita yang sedang berjuang melawan COVID-19 di rumah sakit atau bahkan sedang isolasi di rumah mereka sendiri masing-masing. Banyak sekali hari ini kita perhatikan di rumah sakit, ya, sudah tidak bisa lagi menampung, khususnya di Jakarta, di kota-kota besar seperti Surabaya, Yogyakarta, Bandung. Masya Allah, hari ini kita melihat betapa rumah sakit penuh dan mereka banyak diantaranya akhirnya ditampung di tenda-tenda darurat di depan rumah sakit. Bahkan ada tempat-tempat yang mestinya itu bukan rumah sakit dijadikan darurat menjadi rumah sakit. Nah, saya sendiri di Yogyakarta, saya ingin sampaikan kepada Anda bahwa bahkan ada suatu ketika, bahkan satu hari itu ada yang meninggal 67 orang satu hari. Luar biasa. Inilah kenyataannya, ya. Dan bahkan di sebuah kabupaten di Jawa Tengah, ya, di daerah Klaten itu dalam satu bulan ada yang meninggal sampai 1.000 orang. Masya Allah, ini adalah sesuatu hal yang perlu kita pahami, ya. Kita menyadari betapa sesungguhnya masalah pandemi ini adalah sesuatu hal yang sangat serius sekali, dan ini sudah dilakukan oleh pemerintah penanganan khusus tentang COVID-19 ini, ya. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua adalah pertama, sudahlah, hentikan polemik. Hentikan pro dan kontra tentang COVID. Kasihan, ya, kasihan teman-teman saudara-saudara kita yang mereka kurang ilmu, yang mereka tidak tahu dan tidak paham, akhirnya termakan isu-isu yang tidak bertanggung jawab, akhirnya mereka lalai dan mereka akhirnya menjadi korban COVID-19 ini. Hentikan pro dan kontra. Kenapa? Ada beberapa alasan penting. Yang pertama, gunakan pikiran kita, gunakan akal sehat kita, Bapak Ibu, ya. Gunakan akal sehat kita. Kenapa saya sampaikan menggunakan akal sehat? Karena dengan akal sehat, berpikir yang normal, kita akan paham bahwa COVID ini memang ada. Nah, biasanya akal sehat itu tertutupi oleh kebencian, ya, terutama kebencian kita kepada sekelompok orang yang akhirnya membuat kita tidak percaya kepadanya. Boleh jadi mungkin mereka salah, boleh jadi mereka tidak amanah dalam hal-hal tertentu, atau mungkin Anda tidak sepakat dengan hal-hal tertentu dengan mereka, ya. Dalam hal ini pemerintah, maksud saya, mungkin Anda tidak sepakat dalam hal-hal tertentu, tetapi dalam masalah-masalah lain kita harus objektif. Khususnya masalah COVID-19 ini adalah benar adanya, dan kita harus dukung bersama-sama pemerintah untuk menuntaskan COVID-19 ini. Ya, gunakan akal kita, akal yang sehat. Ini sudah terjadi di seluruh dunia kok. Ya, ini pandemi, ini adalah wabah terjadi seluruh dunia, dan hari ini dunia sudah mulai selesai, sudah hampir selesai mereka dengan persoalan COVID. Bahkan sudah ada yang melepaskan masker. Kemarin di Piala Dunia, di Piala Eropa sudah tidak pakai masker dan mereka sudah berkumpul dengan santai. Bahkan di beberapa negara-negara di dunia mereka sudah mulai hampir selesai persoalan COVID. Sementara kita, Masya Allah, ya, sangat disayangkan. Bahkan kemarin ketika ibadah haji, Arab Saudi membatasi hanya 60.000 saja, ya, dan itu hanya untuk orang-orang Arab Saudi dan ekspatriat yang ada di sana. Nah, bayangkan betapa terhambatnya, ya, negara-negara muslim untuk tidak bisa ke sana. Kan memalukan sekali, ya. Nah, nonton bola mereka sudah bebas, sementara di Mekah, Madinah ditutup. Kan ini sangat memalukan. Ini kenapa? Ini karena kesalahan kita sebagai umat muslim yang masih sibuk, ya, mempersoalkan apakah ini ada atau tidak, apakah ini konspirasi atau bukan. Udah, hentikan. Ini bukan konspirasi. Ini bukan konspirasi. Ya, bukan. Ini wabah murni. Udahlah. Jangan lagi berpikir seperti itu, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ikuti pemimpinmu, ya. Ikuti pemimpinmu. Lah, kamu ikut siapa? Ya, pemimpinmu siapa? Ya. Kata Rasulullah, kalau kalian berjalan, bahkan 2 orang saja yang sedang berjalan harus memilih 1 orang pemimpin. Begitu agama mengajarkan kita. Nah, sekarang kita pemimpinnya siapa? Anda pemimpinnya siapa? Oke, maaf, ya, mungkin Anda Nahdlatul Ulama, Anda NU. Siapa pemimpin Anda? Hari ini NU, ya,
bahkan jauh-jauh hari NU sudah memutuskan bahwa pandemi ini benar dan menyarankan untuk ikuti pemerintah dan laksanakan vaksin segera. Mau apa lagi? Bagi Anda yang umat Muhammadiyah, ikuti Muhammadiyah. Ya, Muhammadiyah sudah mengeluarkan tarjih, mengeluarkan keputusannya bahwa ini pandemi benar-benar ada dan harus vaksin. Ya. Kemudian siapa? Anda pengikutnya siapa? Anda tarbiyah? Anda orang-orang yang berorganisasi Nahdlatul Wathon dan lain sebagainya? Semua organisasi-organisasi keagamaan hari ini sudah memutuskan bahwa pandemi ada, COVID ini benar-benar ada dan nyata, dan mereka sudah memutuskan untuk ayo vaksin segera. Ini hanyalah satu-satu solusi agar pandemi ini segera berakhir di negara kita. Jadi kamu ikut siapa? Harus ikut pemimpin, ya. Bukan berarti kemudian, iya betul kalau ada istilah ya, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, ikuti Allah dan Rasul. Ya itu memang ati Allah, ada perintah ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, tidak ada kalimat ati ulil amri minkum, tidak ada kalimat ikuti pemimpin. Maksudnya apa di situ? Penafsiran para ulama mengatakan bahwa kalau mengikuti pemimpin memang harus dengan nalar, akal, pikiran. Jika sesuatu itu tidak benar jangan ikuti. Nah ini pemimpin melakukan sesuatu yang benar kok, kenapa tidak diikuti? Ya, udahlah, lupakan polemik tentang segala macam hoax yang ada di luar sana. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, belajarlah dari sejarah. Belajar dari sejarah. Ada orang yang anti vaksin, ya, mereka tidak mau vaksin. Padahal vaksin itu adalah tradisi yang awal pertama sekali yang menemukan masalah vaksin ini adalah dari umat Islam sendiri. Ya, ingat dulu di zaman para sahabat sudah terjadi pandemi ini. Sejak zaman Rasulullah malah sudah terjadi pandemi. Para sahabat, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, ya, sampai kepada Abdurrahman bin Auf yang memerintahkan semua orang pergi ke gunung-gunung, ke bukit-bukit untuk terhindar dari pandemi. Pada waktu itu wabah. Ya, kalau sekarang kita bahasakan dengan bahasa isolasi diri, ya kan? Jadi jangan lagi ada polemik, dan kemudian muncullah tradisi vaksin yang pertama sekali dilakukan oleh Ibnu Sina dan pakar-pakar kesehatan pada waktu itu. Dan inilah yang kemudian ilmu tentang ini dibawa ke Eropa, kemudian dikembangkan oleh mereka, dikembangkan oleh Barat, dan sampai akhir ini mereka menemukan vaksin yang sangat bagus untuk setiap persoalan-persoalan pandemi yang ada di dunia ini. Nah, masa kita tidak menerima vaksin, ya, sangat amat disayangkan, dan ini merugikan kita semua. Kemudian yang terakhir, ya, yang terakhir adalah tidak akan mungkin para ulama, para orang-orang saleh, kebanyakan orang bersepakat, bersekongkol untuk melakukan sesuatu tindak kejahatan dalam masalah memutuskan ijtihad, ya, persoalan-persoalan ijtihad. Coba Anda bayangkan, masa sekaliber Muhammadiyah yang punya kampus-kampus kedokteran di seluruh Indonesia, mereka punya pakar-pakar tentang kesehatan, ya, yang hebat-hebat, kaum-kaum intelektual, masa mereka mau menjerumuskan masyarakat Indonesia, ya, sekaliber Nahdlatul Ulama, ya, banyak para ulama-ulama di situ, masa sekaliber mereka ingin menjerumuskan umatnya. Dan sejahat-jahatnya orang, ya, kalau mereka Muslim, ya, kalau mereka adalah orang Indonesia, insya Allah ketika mereka memutuskan sesuatu hal yang sifatnya urgent, pertama masalah vaksin ini, tidak mungkin lah kalau sekiranya mereka ingin menjerumuskan atau membunuh rakyat Indonesia. Sekarang ada fenomena katanya kalau vaksin nanti Anda akan mati dalam 3 tahun 5 tahun yang akan datang, entah dengan penyakit apa. Nauzubillahi min dzalik. Ini adalah hoax. Ya, baik teman-teman, Bapak Ibu, rekan-rekan saya semuanya dimanapun Anda berada, teman-teman subscriber semuanya, pastikan Anda vaksin segera. Udahlah, hentikan polemik dan jangan lagi berpikir bahwa pandemi ini ada atau tidak ada, ya, COVID ini ada atau tidak ada. Itu hanya akan merugikan kita semua dan teman-teman kita semua, dan tentunya orang-orang yang Anda cintai. Oke, percayalah, ya, insya Allah pandemi ini akan segera berakhir. Dan yang paling penting adalah berdoa kita kepada Allah, dekatkan diri kita kepada Allah, ya. Kalaupun misalnya kita diuji dengan pandemi ini dan kita meninggal dunia atau ada di antara saudara-saudara kita yang meninggal,
kita doakan meninggal mereka adalah syahid. Dan kalau sekiranya kita diuji dan kita bisa menyelesaikan ujian ini dan kita sehat, kita bersyukur kepada Allah, Allah akan masih beri kita umur yang panjang. Dan pastikan kita melakukan kebaikan-kebaikan, jangan menebarkan hoaks dan kebohongan kemana-mana lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.